Ini dia, akankah para pasukan Alter Ego berhasil melompat naik ke peringkat ke atasnya? Atau Geek Farm makin menenggelamkan Alter Ego? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the land of down. Oke, itu dia semangat dari MPL Arena. Geek Farm Unity ataupun dari Udil. Ultra Champ. What? Udil, purple pop bro. Purple buff diambil, artinya Nile untuk sekarang bakal berada di urutan paling rendah secara gold. Dia menyimpan retributionnya secara tidak langsung dan membuat Udil malah bisa bermain dengan agresif di early game. Wow, bahkan aku bisa bilang kalau ngomongin retribution kali ini Diambil Udil lagi. kembali mengambil dan bahkan di depan sana Nile. Kita bilang ini akan menjadi hari yang sulit untuk dia. Di early game akan berat sekali dan para pasukan dari Geek Farm juga kehilangan Little Wonder. Baloyski bahkan harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Geek Farm mereka benar-benar terseok-seok dan Nile ini Lancelot. Tanpa adanya Purple Buff dan jungle yang hilang. Lihat Sally Boy level 4 dan Nile level 2. Ini Wah. berbanding terbalik ketika di match-match sebelumnya Geek Farm yang selalu meninggalkan jungler lawannya. Karena mungkin dari line up pemilihan hero-nya juga berbeda. Untuk sekarang kita melihat Lancelot. Yang dimana Lancelot butuh banget level yang keempat untuk melakukan invasi ke arah jungle. Dan dengan kehadiran dari Rupture, satu emblem yang akan menambahkan adaptive penetration, membuat Nile seharusnya tidak bisa bermain dengan agresif di early game. Dikarenakan dia juga kalah dari segi level dan re-engage dari early gamenya harus tag di level yang ketiga. Geek Farm termakan dengan gameplaynya sendiri. Ini dia. Wow. Tinggi ya tempo permainan di awal ini ya. Dengan beberapa tadi rotasi yang dilakukan, beberapa percobaan yang cukup berhasil. Dan Udil terus-terusan spammer. Wah, turtle yang pertama, Alter Ego Esports seharusnya dengan Sally Boy yang bisa mengamankan level yang begitu tinggi di awal game. Jadi benar-benar lebih secure sih. Karena mau bagaimanapun sekarang Geek Farm yang bakal tertekan. Oh my god, langsung mendapatkan satu turtle di depan sana para pasukan dari Geek Farm. Mereka kalau mau engage lebih dalam lagi ini akan berbahaya dan luka. What are you doing? Rico di sana terlalu dini nampaknya Profesor kalau mencoba untuk memaksakan Rico ya. Iya. Dan teleprediction 3 Alter Ego, 3 Geek Farm. Imbang ya. Wow, bentar. Pertama kalinya Pak Pulung memvoting tim yang berada di atas. Apa? Oh. Ini dia. Ini dia. Geek. Ini Pak Pulung P-nya plot twist sepertinya. Tadi sebelum dari ini ya kan ada QR barcode tuh di depan ya. Ya. Menang jauh tadi AE Pak. Oh, menarik sekali. Dan kalau kita lihat juga dari Sally Boy yang udah dapetin early advantage-nya. Gak berhenti loh Pak Pulung. Dia masih mau loh untuk mendapatkan level yang lebih tinggi. Yap. Sementara sekarang coba lihat di bagian atas ada 3 nih. 3 setup yang akan mereka lakukan. Cuman dengan mobilitas yang dimiliki oleh Cloud cukup tinggi. Ya udah mundur lagi semuanya. Ultimate kembali time rest dikeluarkan. Nile mundur ke arah belakang dengan Phantom Execution dan bahkan lihat ini Astralico-nya. Udah mulai kena ke kaki Nile, tapi kalau untuk Astralico kayak terlalu jauh sih Profesor. Ya, tapi kalau yang aku lihat dari tadi ya, Udil mengambil banyak hak dari Nile dan bahkan berkali-kali kita lihat nggak cuma Nile-nya yang tertekan, Cadera sekalipun sebagai gold laner harus dipaksa menggunakan Purify-nya sehingga untuk sekarang Alter Ego bisa melakukan engage di arah gold lane. Wow, Cadera kali ini memberikan pressure di arah top lane tapi udah tidak ada lagi Purify Gaming yang memiliki Cadera. Serangan di arah sebaliknya, lihat rotasi dari Udil ini benar-benar menekan si Profesor KB secara nggak langsung. Setuju? Memberikan pressure di arah yang tidak bisa di-deny oleh seorang Baloyski. Kenapa? Dia out of range, gak kelihatan posisinya. Iya, Itu. dan untuk sekarang kayaknya akan menjadi siksaan sendiri buat Geek Farm karena Nile membutuhkan menit 5 secepat mungkin Pak Pulung. Yep. Agar dia bisa menjalankan dua laningnya. Namun Geek Ngejarnya Farm, di situ. apakah mereka bisa mengejar ketertinggalan tersebut dengan 1000 gold yang masih di leading sama Alter Ego Esports? Karena di 5 menit pertama Alter Ego benar-benar gak melepaskan pressure-nya. Bahkan Baloyski lagi dan lagi, flicker harus ia gunakan. Yes. Tapi setidaknya untuk sekarang ya mungkin dari Nile ingin menyamakan levelingnya dulu loh. Kontes retributionnya setidaknya aman sedikit. Oke, tapi bakal coba di counter begitu saja. Pai, ada Luki dengan step up, ada Flamber Wall. Luki versus everybody, Flicker dengan penalty zone from Pai. Tapi Luki terperangkap Jesse versus 7 point. First blood didapatkan, dibalikan kembali keadaannya. Tidak ada Pai, take over Turtle kah? Geek Farm memainkan pola permainan beat yang berhasil oleh Luke. Di sana Luke memang sengaja pengen bahkan Pai termakan itu. Apakah ini akan ada take over Turtle yang mungkin harusnya di-owning oleh Alter Ego. Aduh, retribution akan cepat terjadi dan bahkan Nile take over Turtle
kembali terjadi, retribution terlalu terlambat. Sally Boy dan Miracle Boy mundur. Apa yang masih mau lebih? Rasi deny rotation, ada body block yang sangat baik, tapi sepertinya Nile nggak bakal bisa mengejar lebih dalam. Dia nggak punya Phantom Execution, dia nggak bisa ke dalam lebih lagi. Yang ada dia bakal termakan oleh turret. Ini bagus banget, penalty zone yang luar biasa dari Pai. Bagus banget, sekarang penalty zone kembali. Menuju ke arah Aboy, karena flicker lagi. Aboy terlalu diving tadi sebelumnya dan menjadi korban keganasan dari Pai. Penalty zone dari Pai ternyata memberikan hasil, tapi Luka masih mau lebih. Dia fokus Primal Wild menuju ke arah turret dan nampaknya one last hit dari turret gagal didapatkan. Tapi harusnya kalau dipaksain sih bisa nih. Harusnya dapat. Ini mungkin yang akan menjadi sedikit perbedaan ya di antara Alter Ego ataupun beberapa tim yang lain nih. Tapi sekarang. Oke, blazing back from Nino ternyata pin segala macam yang keluar. Kain daerah terperangkap. Decimated on point. Pertukaran yang sangat baik untuk para pasukan dari Alter Ego dengan Gold versus Turret. Walaupun turret gak bisa hidup kembali, tapi untuk awal kali ini dia tukarkan dengan turret juga plus gold laner. Iya, diawali gara-gara pencurian turtle yang berhasil dilakukan oleh Geek Farm. Namun untuk sekarang Alter Ego membalaskan menuju ke arah gold lane ya. Karena seperti yang kita tahu sendiri, ketika rotasinya menuju ke arah XP lane, udah pasti gold lanernya kosong, nggak ada penjagaan. Buat sekarang, baru dimainkan sama teman-teman dari Alter Ego dengan rotasi yang begitu cepat. Dan bahkan, lihat looknya sama Pai, 1v1 di bottom lane. Tapi ternyata itu hanya bait, masih ada Rasi depan sana. Luke Sakaratul Maut tengah menjadi korban keganasan dari Alter Ego. Luke, one last hit, Astral Recall is coming. Apakah Udil berhasil mengekernya? Lihat kali ini, lihat, benar-benar kepleset. Yang menimbulkan aksi yang luar biasa. Almost but never enough. Yap, ini dia Prof yang tadi gue sebutkan. Alter Ego menang jauh. 66% berbanding 34%. Ya, bahkan untuk sekarang lihat pergerakannya Baloyski bakalan di all in. Karena memang tidak ada lagi target dari Alter Ego. Mereka akan mengincar point kill secepat mungkin. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, untuk Martis itu sendiri, farming di lane akan kalah jauh sama Lancelot. Sehingga untuk sekarang Nile harus diperhatikan karena dia bakal mengejar ketertinggalan level dikarenakan minion. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah permainan dari early yang udah dipegang Alter Ego. Alter Ego harus bisa megang sampai mid to the late game. Jangan sampai dia lepas. Dan take over Turtle ini bisa menimbulkan efek yang sangat jauh. Lihat, Nile bahkan harus menggunakan Cloud Rush ya. Tapi informasi yang sangat sudah didapatkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Mereka coba untuk mulai masuk, terperangkap di depan sana. Masih ada Pancar, terperangkap, mendapatkan retributionnya. Gagal, but Nino save the day for this time. Dia sampai turun ke bawah, dia turun gunung. Dia benar-benar harus memastikan Turtle yang kedua di tangan Alter Ego. Oke, apa yang terjadi? Sepertinya di Retribution dikalahkan dengan satu basic attack aja yang dimiliki oleh Nino. Dan Nino kembali menereka namanya harusnya di dalam deretan objektif. Iya, tanpa retribution Babulung. Apalagi dengan Turtle yang didapatkan kali ini menjadi sebuah poin plus. Bagi teman-teman dari Alter Ego, tapi Sally Boy. Sally Boy, what are you doing? Sally Boy harus pulang ke arah belakang. Tapi lihat di sana ada Rasi. Save the day dengan body block ini memiliki. Tanner Revenge yang sangat baik. Tapi ini bisa kita lihat chemistry dari Alter Ego satu persatu. Mereka benar-benar symphony of skill-nya mereka keluarkan, Profesor. Dan cover demi covernya indah banget terjadi. Apalagi dengan Tyrant Revenge yang dilakukan oleh Rasi barusan. Membuat pola permainan dari Alter Ego yang sulit untuk di pick off. Geek Farm dengan pola permainan pick off-nya jadi terdinai Pak Pulung. Kaja yang tidak berjalan sama sekali. 0 assist untuk Baloyski. Padahal kalau kita lihat dari Geek Farm, dia sempat mendapatkan 1 poin kill tapi kayaknya itu nggak cukup. Dan buat sekarang gameplay pick off-nya masih belum bisa terjalankan. Ini informasi untuk mencari Kufranya pun itu pun masih belum ketemu mereka jawabannya. Karena dia tadi coba lihat Rasi, free banget. Rumput manapun yang dia inginkan, dia selalu berhasil untuk masuk ke dalam hal tersebut. Wah, Nile mencoba untuk mengejar ketertinggalan level. Tapi sekarang Pai yang akan menghadang dari lane jauhnya. Sehingga Nile yang harusnya bermain dengan split push tidak akan bisa maksimal. Apalagi kalau misalkan harus berhadapan dengan Terisla yang dia punya damage reduction. Sekarang Alter Ego dengan first pick Terislanya terlihat solid dengan tim play-nya, tapi Baloyski sebenarnya akan terjebak lagi. Tapi dinai rotasi yang dilakukan Baloyski di adjustment, covering serap seorang Kadera. Masih bertahan di depan sana, masih ada Purify Gaming, tapi lihat Decimet! Just a point! Astral Recall menutup dengan eksekusi yang sangat manis. Tapi lihat para pasukan dari Geek Farm, mereka lagi terbentur dengan adanya Astral Recall. Udil memukul mereka, supporting system dari jauh. Ternyata memberikan hasil yang sangat maksimal. Alter Ego makin melambung lebih tinggi dan bahkan bot laner Geek Farm benar-benar terseok dengan adanya kehadiran dari sosok Ayah Udil. Ini sulit banget untuk ngejar ke arah Ninonya. Mobilitasnya sangat-sangat sulit untuk dikejar. Sementara pilihannya untuk beberapa player yang lain tebel-tebel. Lancelot puyeng sekarang. Ya, bahkan 10.000 darah tersisa. Nile apakah mau mencuri? Oh, Nile versus everybody! Gagal Sally Boy dan Miracle Boy save the day!
Di depan sana para pasukan dari Alter Ego, mereka mencoba untuk mengganjal dengan Blazing Red Nino. Berhasil memporak-porandakan backline dari Geek Farm. Geek Farm, mereka kehilangan 2 player. Lihat Geek Farm, win streak yang mereka miliki ternyata menjadi sebuah pelajaran dan evaluasi untuk Alter Ego. Oke, kuat tapi banget. satu base utama belum hancur. Itu dia. Sebelumnya kita udah pernah melihat Geek dalam kondisi seperti ini dan jauh lebih parah di saat melawan EVOS game yang pertama. Iya, apalagi kalau kita berbicara dari segi net worth-nya, ada 6.000 gold yang kali ini diungguli oleh Alter Ego. Namun harus ingat juga Pak Pulung, bahwa early game dari Alter Ego memang selalu kuat seperti ini. Tinggal gimana cara eksekusi mereka, karena kalau nggak ada mistake dari Alter Ego, 10.000 net worth pun akan terjangkau. Nino di depan sana, tapi surprise attack! From Rasi, Tyler Rasi keluarkan look where are you going, flicker bahkan harus digunakan mau tidak mau menyelamatkan DRE-nya. Berpasukan dari Geek Farm, mereka di bottom lane fokus terhadap by defense Jasmine is on point. Damage-nya masih belum cukup, masih tak butuh bertahan. Dibalikan kembali keadaannya, tapi lihat Blazing Red Nino. 3 hilang, double kill. Almost triple kill membuat Nino berhasil memberikan damage sangat-sangat mahal. Recall telah dikeluarkan, dikembalikan terhadap seorang Lu. Oke, tapi Rasi dan Rasi Tyrant Revenge yang on point memberikan makanan yang begitu nikmat untuk rekan-rekannya. Ya, tinggal eksekusi yang manis banget barusan dari Blazing duetnya Nino, dan bahkan ditambah juga dengan efek knock up airborne dari Sally Boy. Connecting banget antar playernya, tapi dipikir-pikir lumayan bahaya loh kalau kita melihat dari Players Gold by UBS Gold. Kenapa? Karena Cak Dera diam-diam dia farming walaupun bisa dibilang masih ada 3.000 perbedaan oleh Nino. Tapi ingat, Cak Dera dia bisa bermain dengan front to back. Sehingga Sally Boy secepat mungkin harus bisa mengamankan badannya agar tidak ada yang terkena dengan pick of power dari Geek Farm. Oke, tapi satu hal yang harus diperhatikan di depan sana, mereka terperangkap. Mundur ke arah belakang, Nail gak bisa lagi kabur dan bahkan Wallace, Nail hilang. Asal recall, penalty zone for nothing. Pai harus menjadi korban keganasan Geek Farm. Ditelan bulat-bulat, Paloyski masih mau lebih. Tapi di sana dengan ada immortality yang pecah setidaknya menimbulkan impact yang sangat mahal. Tapi Blazing Death from Nino kembali memporak-porandakan Geek Farm. Triple kill from Nino. Ini luar biasa banget. Nino menjadi satu aktor pembegalan. Diawali dengan yang masih ingin lebih dari Baloiski, berakhir mereka yang hancur total. Wah, tapi ini 4 lawan 1, Cak Dera sendirian. Cak Dera versus everybody, ini bencana! Wipe out! Fokus karena gamenya! Alter Ego! Take the game 1! What the flawless gameplay from Alter Ego! Oke, kita lihat. Alter Ego sedang berapi-api. Dan sedangkan di sisi sebaliknya Geek Farm, salah satu tim yang suka banget untuk membalikan kembali keadaan. Tapi apakah api Alter Ego mampu membakar Geek Farm kali ini? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. Yep, di bawah sudah mulai panas ya. Wah, 2 melawan 2 tapi di tengah. Coba lihat. First blood. First blood Israel, tapi di depan sana Luke gagal didapatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Wah, bahaya. Masih coba dibalikan kembali keadaan 2 point kill. Israel dan Udil bahkan di sana akan menjadi sosok keganasan dari para pasukan Geek Farm kah? Nampaknya masih selamat early game. Iya. Di bawah menit pertama mereka sudah mengantongi 2 point kill. Yap, ini dia. Tapi sekarang ada pertempuran lagi. What? Oke, kena lagi loh. Rasi lagi yang kena karena udah flicker, dan untuk sekarang Nail tidak menghentikan pressure-nya. Aduh, retribution terjadi, berhasil didapatkan oleh seorang Sally Boy dan mereka Pai. Tapi lihat pressure dari Serpaloski menangkap Sally Boy. Retribution tadi keluarkan Pai, gak bisa selamat lagi dengan ada pasif yang dimiliki dan Luka. One last hit, akhirnya double kill from Serpai. Membalikan sebuah keadaan yang dipegang oleh Geek Farm. Tadinya mereka udah memegang 1000 gold difference. Tapi untung ada sosok dari Super Pai. Bukan Serpai, Super Pai. Ini Pak Pulung, aku udah mention sebelumnya. Harus reset, nggak cuma buat Geek Farm, tapi Alter Ego. Kalau mereka menyamakan keadaan dari game yang pertama, terus mereka bawain di game yang kedua, inilah efeknya. Apalagi dengan kita ketahui sendiri dari emblem, untuk durability hanya akan ada di Sally Boy dan juga Sirpai. Tinggal gimana caranya Alter Ego memanfaatkan utility, apalagi ada slow evac, spammer, Walir yang begitu menjengkelkan dengan slow effect-nya dan juga burning effect dari DPS-nya.
Oke, sekarang di depan sana Udil masih mencoba untuk menumbangkan secara Baloyski. One by one situation, double primer ward. Waduh. Udil masih Lah, bisa bertahan, tapi waduh. Baloyski yang harus mundur. Dan itemnya dimenangkan oleh Udil, tapi Udil masih mau lebih. Ada Nile di sana, terperangkap ke Udil. Dengan double arcane set, one last hit. Udil, solo pick up. Udil versus everybody. All in yang telah dilakukan, tapi Udil belum Wah, tumbang. buying time itu. Buying time yang sangat mahal, Nile terlambat menuju ke arah Turtle. Apakah Udil berhasil menyelamatkan dirinya? Udil! Udil still survive kali ini. Berhasil selamat, mendapatkan Turtle, mencoba dijemput tapi sedikit terlambat. Tapi Pai masih mau mencoba mendapatkan Apoy. Dan terus bisa dikeluarkan. Luke yang menjadi pilihan utama. Di depan sana ada Rasi yang menghentikan pergerakan para pasukan dari Kickfam. Sang api membakar, Seri Torrent mencoba sedikit demi sedikit memanggang para pasukan dari Kickfam yang akhirnya meredakan dan disengage terjadi. Buying time yang begitu panjang membuat mereka semua hilang konsentrasi. Berhasil dimanfaatkan, Turtle didapatkan dan Rasi. Burst fireball-nya Prof. Itu- membuat semua orang Wah. juga, ya ampun. Menjengkelkan banget serius. Karena apa? Karena dari segi early game-nya, di sini mau gak mau Geekfam harus punya Radiant Armor. Entah itu Baloyski, entah itu Luke, atau bahkan Nile. Mereka harus punya Radiant Armor. Yang kedua, untuk slow effect-nya hanya bisa dihindarkan dengan menggunakan Rapid Boots. Sisanya mereka benar-benar harus mengimplementasikan juga bagaimana pengurangan damage terhadap Sirpai. Yang secara early game, dia benar-benar udah dapetin 3 kill. Artinya dia dapetin 3 spell fam persenan. Oke, masih 3 sama, 3 untuk Kickfam, 3 untuk Alter Ego, tapi Blessing Blast for defensive dari Nino. Setidaknya memberikan dia space waktu untuk mundur. Tapi dibalik itu semua 2 poin kill telah didapatkan. Zelly Boy akhirnya di following up dan berhasil mendapatkan poin atas Luke. Yep, tidak ada kesempatan, tidak akan bisa lagi nge-regen SP-nya tapi Nino mendapatkan tekanan sekarang. Space yang tercipta untuk Irithel ataupun Cadera harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Early game pressure yang benar-benar gak dilepasin sama Geekfam. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga galak di early game. Iya. Alter Ego sekarang benar-benar harus sabar terlebih dahulu. Tarik ulur. Jangan sampai mereka malah termakan dengan tempo permainan cepat dari Geekfam. Karena ini yang mereka mau. Mereka mau teamfight terus-terusan. Karena early game-nya damage-nya cukup, Pak Pulung. Yap, uset itu damage-nya udah berasa banget loh. Ya mau bagaimanapun Cadera udah menyelesaikan Hasclaw di first itemnya. Jadi nggak kaget, apalagi di menit yang ketiga. Menit ketiga Hasclaw ada critical, ada lifesteal juga. Oh, di depan sana langsung ada Serpai yang bakal coba diganyang begitu saja. Pai versus everybody tapi tidak akan bisa selamat karena ketajaman golok dari Luke. Golok yang sangat tajam dengan titik kali on the floor. Iya. Berhasil mendapatkan sosok dari Pai. Aduh, retri bisa nggak dapat terjadi dan Sally Boy gagal mendapatkan turtle-nya. Mundur ke arah belakang. Nile masih mau lebih. Ada Udil. Udil tapi di sini kalau dia mengeluarkan Mystica sekalipun dia bakal coba dikanyang Rasi. Gak bisa menghentikan suara Cadera. Cadera masuk lebih dalam lagi dan bahkan Rasi. Simpan 2 sisi yang berbeda ternyata tidak bisa dipegang oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang pemain Nile? dari Gek Tapiska. Wait. Nile, what are you doing? Apakah ini hanya pit belaka? Karena Luke sebenarnya sudah siap standby dengan golok yang tajam. Sally Boy akan menjadi korban keganasan Luke. Tapi nampaknya tidak ada Raging Sestrom. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, disengage terjadi. Tapi Baloyski tidak mau melepaskan Pai dan Raging Sestrom. Double kill terjadi untuk Kickfam. Dipaksakan keadaannya. Seri Torrent telah dikeluarkan. Luke no quick sun card dan bahkan Luke harus ditumbangin. 1 hit lagi dan Rasi masih survive seperti Pak Pulung. What? Rasi still survive. Rasi, 1 hit terakhir dan Rasi berhasil dapat. Tapi ini dia, war yang gak berhenti-hentinya. Nggak Ini dia akan pola berhenti. permainan dari draft yang udah dibawa oleh Gek. Sejauh ini berhasil mereka membawanya. Dan ini aku ngelihatnya jadi adu otot sih. Karena baik dari Geekfam atau bahkan Alter Ego, kalau melepaskan early game-nya, mereka akan sangat-sangat rugi. Secara damage, mereka sama-sama cukup. Secara engage, secara utility, mereka juga sama-sama kuat. Apalagi Geekfam jauh lebih diunggulkan karena mereka mendapatkan early advantage dari Aboy dan juga Luke yang mendapatkan 3-5 kill. Dan bahkan untuk sekarang jadi total 8 poin kill. Iya. Geekfam dengan Cadera yang memenangkan match up di arah gold lane membuat dia jadi strong line sekarang. Untuk early game, Luke, lihat. Dia pun bikin si Halberd, dia tahu persis lawannya Sirpai. Sirpai akan mengobrak-abrik belakangnya. Gimana cara menghentikannya? Kasih efek life drain. Iya, potong HP-nya, potong dari regen SP-nya, 8% tambahan, itu impactful banget dari si wah, Albert. semakin besar darah Pai ini yang diincar sama sosok Setuju. dari seorang Luka. Karena dia tahu Pai ini akan jadi frontliner. Apalagi biasanya War X untuk para Yuzong kan, Iya. untuk early itemnya. Itu udah sangat menguntungkan sekali Pak Pulung. Sementara sekarang mereka udah melakukan sebuah setup lagi, tapi happy spin-nya Ji. Oke, bakal coba menuju ke arah Luka. Berhasil terbakar, tapi di depan sana para pasukan dari Alter Ego. Mereka berhasil mengorbankan sosok Turtle dan juga Udil.
Mereka coba kasih waktu untuk Nino. El Nino Posempre bisa kembali dengan adanya gold yang mereka miliki. Tapi dengan adanya dua Turtle ini makin melambung jauh. Early game pressure dan kalau bisa kita bilang plan early dari sosok Bakshianya itu benar-benar berjalan dengan lancar sekali. Wow, Alter Ego 73%, 27% untuk Geek. Wah, makin menurun tentunya, tapi Geek Farm malah lebih galak di game yang kedua karena dari segi poin kill aja hampir perbedaannya 2 kali lipat 40 dengan 5.000 gold leading dari Geek Farm. Untuk sekarang Aboy tinggal memanfaatkan positioning karena positioning akan menjadi kunci agar Alter Ego bisa terbait. Apalagi Pai-nya menggunakan Yuzong nih. Dia udah pasti bakal jump in ke belakang sehingga kalau Aboy-nya makin belakang makin sulit untuk ditangkap. Oke, tim fight akan coba terjadi tapi di depan sana langsung ada seorang Aboy memberikan Mystic Gas. Informasi telah diberikan. Mereka mencoba untuk melakukan dive in. Tapi di dalam turret, tapi Cadera sangat tepat untuk bisa memberikan pressure. Di depan sana dan cutting happy birthday-nya gagal. Survive. Menuju ke arah belakang kan nampaknya tidak ada bendaman. Hantaman benda tumpul. Iya, coba lihat barusan. Nail harus menggunakan retribution-nya untuk bisa mendapatkan movement speed tambahan loh, Prof. Iya. Saking sulitnya berhadapan 1v1 dengan Rasi. Ini dia, game fake by Grab. Pada MPL Season 12, Valir di-pick sebanyak 4 kali dengan hanya 1 kali kemenangan. Dan satu-satunya kemenangan berhasil didapatkan oleh Rasi pula. Dan gak cuma Rasi, bahkan Clay pernah membawakannya di mid lane dengan membawakan Season Hunter tapi belum maksimal. Hanya Rasi yang bisa memaksimalkan Valir. Namun di game kali ini sepertinya case-nya berbeda karena memang dari early game Rasi yang dimakan-makanin terus. Gila, di roll token sampai sekarang 4 kali loh Rasi dimakan. 4 kali tumbang. 4 kali tumbang. Grid Dragon Cadera Spear. udah punya GDS. Wah. Wah, ini nggak akan bisa ada yang nahan sih. Selly Boy sekalipun. Dan yang lebih bahaya kalau Caderanya itu bermain flank dan dia fokus ke arah Rasi. Apalagi kalau kita berbicara Caderanya bermain dengan flank game dari tadi ya, Luke-nya bisa follow up karena ada Raging Sandstorm dan bisa jump in langsung dengan cepat. Namun kalau kita melihat dari tadi Aboy Baloyski benar-benar menjadi garda terdepan dari Geek Farm agar tidak ada yang bisa mendekati Nail untuk mengadu retribution. Oke. Lihat, adu retribution belum terjadi. Baloyski bakal coba diganyang. Flicker pun telah digunakan. Para pasukan dari Geek Farm, mereka benar-benar melakukan zoning out. Tapi ada Pai, hantaman benda tumpul menuju ke arah backline. Aboy menjadi pilihan utama. Flicker telah dikeluarkan kan. Pai gagal memakan Aboy. Zoning out terjadi di dua sisi. Lihat Luka masih mau lebih. Luka terperangkap. Ternyata Luka termakan. Di sisi sebaliknya Pai juga akan dimakan oleh seorang Cadera. Pertukaran 1 untuk 1. Draw, teng-teng. Iya, masing-masing XP laner hilang tapi ada satu Lord yang berhasil langsung bergerak Wah, mulai Selly Boy. sekarang. Selly Boy, body block yang bagus. Karena kalau body block yang gak berhasil tadi, Rasi sudah dipastikan akan lenyap dari Line of Dawn. Ya, tumbang untuk kelima kalinya bukan waktu yang tepat. Karena mau bagaimanapun, ketika ada Lord berjalan dan ada satu hero terpick off lagi, artinya defense-nya hanya akan dilakukan berempat. Dan dengan item yang udah jadi banyak banget glowing one di tangan Aboy, ditambah untuk sekarang look-nya full item attack. Buset. Jadi pasti bakal benar-benar mengerikan skimitar yang akan diputar oleh Luke. Ini benar-benar DJ Khalid on the floor dengan kolok ini pasti sangat sakit banget. Tapi Rasi mau tidak mau dia cuma bisa memberikan dengan seri torrent. DPS di depan sana dan bahkan Aboy mencoba untuk melakukan bersih-bersih. Belum ada yang bisa masuk ke dalam. DPS maksimal cuma dari Nino. Untuk menyelesaikan Lord bahkan mereka butuh Nino. Mungkin Akai cukup sulit untuk bisa bertahan di high ground. Cuma satu-satunya yang dimiliki dari Alter Ego adalah the power of objective. Tapi Nino di sana Purify Gaming telah terjadi. Informasi yang sangat mahal nampaknya sudah didapatkan. Alter Ego harus menunggu sampai selanjutnya. Oh bukan, Purify dan dia cooldown. Tapi dia pas banget momennya untuk Battle Mirror Image. Tough boots pas boots ya. banget. Itu yang bikin BMI-nya tough ya. boots. Iya. Dan sekarang Caderanya maksain untuk mendapatkan mid lane juga. Karena Geek Farm bener-bener leading jauh banget, hampir 10.000. Kalau mereka bisa menjebol bagaimana kehadiran dari mid lane. Base turret udah pasti ini bisa menyentuh ke angka 10.000 Pak Pulung. Oke, tapi Pai sedikit terlihat posisinya. Coba dihajar oleh seorang Baloyski. Tapi bakar-membakar menjadi satu yang diberikan oleh seorang Rasi. Rasi belum bisa memanggang para pasukan dari Geek Farm untuk saat ini. Iya, Vengeance Flame-nya emang benar-benar juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena itu pun bisa menyelamatkan pergerakan dari Rasi ya. Kita tahu Vengeance Flame-nya ya, itu udah satu Purify gratis. Cuman untuk sekarang diam-diam. Tapi Baloyski 418 ini adalah KDA yang sangat baik loh. Sisi yang dia ciptakan, damage yang dia ciptakan. Dan tadi targetingnya menghalau Cloud loh di area dari objektif. Iya, karena mau bagaimanapun Baloyski bukan menjadi sosok garda terdepan. Di depan sana masih ada Luke lagi. Iya. Dengan adanya Sandguard yang membuat dia regennya makin lebih kuat juga. Namun harus diingat juga bahwa Luke memiliki damage, memiliki durability. Jadi cukup balance nih. Lini depan dari Geek Farm itu sendiri dan immortality membuat Baloyski makin lebih kuat. Untuk sekarang 35 detik
sebelum kehadiran dari Lord yang kedua. Melihat juga flicker dari Luke ready, harusnya sih Geek Farm bakal lebih memilih team fight ketimbang objektif. Atau jangan-jangan objektifnya diamankan, baru mereka tabrak bareng sama Lord untuk menuju ke arah base turretnya dari Alter Ego Esports. Waduh, kalau bisa kita bilang ini Luka ke belakang sekali sih, kelar banget ya. Lihat, Retribution telah dikeluarkan, mencoba didapatkan sosok seorang Nino, tapi di cancel oleh seorang Sally pada Miracle Boy. Nino masih bertahan di sana, melakukan blast dua, tapi lihat Pai, hantaman benda tumpul, melakukan zoning out, tapi Cadera fokus ke arah base-nya, ini bencana! Geek Farm membawa game ini ke game yang ketiga dan Maniac from Luka menutup game kedua dengan Maniac. Sohebel Arena, berikan tepuk tangan kalian! Let's go ke the land of down. Yap, itu dia deretan hero tadi yang sudah diamankan. Sekarang di awal, masing-masing jungler pun sudah siap untuk mengisi lagi ke dalam area dari pattern farmingnya. Iya, tapi kalau kita lihat dari Nael, mungkin dia lebih ready untuk mempercepat bagaimana farming early game-nya. Dan Rasi, lihat pressure early game-nya berbeda sekarang. Baloyski yang malah terancam. Dan first blood kemungkinan akan terjadi. Yep. Baloyski no flicker for this time. Dan one by one situation akan dimenangkan oleh Rasi. First blood yang dibalaskan atas game yang kedua kali ini terbayarkan lunas. Bener kan? Gak mungkin Rasi gak belajar sesuatu dari game yang pertama Pak Pulung. Dan terbukti untuk sekarang mengamankan level yang kedua biar bisa ngelakuin poking damage dan juga searing torrent agar nantinya Baloyski out of position. Terjawab sudah. Nih dengan set talent emblem yang kayak begini Prof, Wah. ini berubah lagi nih, tapi look, waduh. 4 tenacity dan bahkan untuk looknya sendiri dia akan membawakan Brave Smite. Dia nggak mau kalah laning. Dan untuk Aboynya sendiri dia bakal lebih berfokus sama poking damage. Jadi kemungkinan besar abis dia bikin Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon, dia bakal fokusnya ke arah Ice Queen One. Oh, tapi lihat dibakar Nail. Ketika Nail di early game mereka terseok-seok, tandanya Geek Farm ini tidak baik-baik saja Profesor KB. Iya, walaupun ada 20 detik sebelum nantinya ada turtle yang ketiga. Tapi untuk sekarang, Geek Farm benar-benar melepaskan early game pressure yang tadinya mereka dapatkan. Seolah Alter Ego Esports mulai perlahan-lahan menunjukkan kekuatan early game mereka. Seperti di game yang pertama, unggul 1000 bisa saja setelah turtle yang sesaat lagi akan muncul di Land of Dawn. Trennya seperti itu ya, menang di early, deretannya sampai habis menang semua. Iya, dari tadi ya, Dari trendingnya tadi. ya. Oke, tapi trending itu apakah akan coba terjadi? Karena Nail standby on position. Luka akan coba memberikan sedikit pressure. Pai udah terbang dengan hantaman benda tubuh ke arah belakang. Apakah Retribution-nya? Gak ada yang berhasil mendapatkan. Tapi dibalik itu semua, Rasi free hit membakar pada pasukan Geek Farm. Mereka terpanggang. Luka sekalipun gak mampu menahan api asmara dari sosok seorang Rasi. Oke, tadi flicker dan masih gagal. Baloy hampir saja tertangkap. Tapi terlihat ya bagaimana mobilitas pemain Geek Farm yang emang benar-benar tertahan di game kali ini, Prof. Ya, Rasinya lebih aktif sekarang dan bahkan lihat Cadera di pressure. Satu heavy crossbow yang membuat Nino jauh lebih unggul di dalam laning phase-nya. Dan ditambah juga dengan kehadiran dari Turtle yang dari awal diamankan oleh Sally Boy. Lagi dan lagi 1000 gold leading. Bukanlah hal yang mustahil untuk early game dari Alter Ego. Yap, karena ada perbedaan juga. Kalau tadi kita berkaca di game yang pertama, contoh Khalid dengan Disa Tornadonya itu nggak perlu berjalan kaki, lu hanya tinggal mengarahkan dari basic damage-nya aja ya Prof ya. Iya. Jadi dengan adanya satu burst fireball pun lu nggak bakal ngaruh-ngaruh banget. Nah, beda Berbeda di banget game nih. kedua, di mana mereka harus berjalan kaki dari tiap damage yang mau dikeluarkan. Ya, apalagi Uranus yang benar-benar harus terpotong regennya ketika nanti Rasi mengamankan Necklace of Durance. Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah Ice Queen One dulu atau Necklace of Durance dulu? Aku lebih suka kalau ini akan langsung menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu. Tapi untuk Husklaw yang diamankan Nino, 3 menit awal menjadi 3 menit yang begitu manis bagi Iritel. Oke, tapi di depan sana, menit yang manis untuk Iritel dan bahkan di area metode late game, deal udah dapetin ultimate dari seorang Baloyski. Ini tandanya mereka mau team fight besar, Profesor KB. Ya. Dan mungkin team fight besar yang terjadi itu gak sekarang. Akan ada di 30 detik ke depan. Iya betul sekali, akan ada di beberapa puluh detik ke depan karena mereka harus mempersiapkan seluruh utility di sana. Cuma yang mungkin ada agak sedikit diperhitungkan di sini sosok dari Pai yang tidak memiliki Petrify nantinya. Oke, gak punya Petrify kayaknya gak bakal jadi masalah selama ada Black Dragon Transformation. Tinggal gimana nanti melihat setup dari Geek Farm yang bakal lebih berfokus sama Aboy juga karena Aboy dari tadi gak keluar flicker Pak Pulung. Jadi safe position dari Novaria, yes, tapi untuk
skenario teamfight-nya damage-nya belum begitu maksimal. Dan masuk sudah Renner Rapati. Tapi ini dia di area turtle-nya. Poking damage dari Aboy memberikan pressure ke arah belakang. Untungnya Astraliko cuma ada satu kaki yang terkena. Tapi di balik itu semua, pergerakan dari sosok seorang Nile udah standby on position. Celiboy dan Michael Boy akan coba diganggu begitu saja. Tapi di depan sana, belum ada wall charge terbakar. Retribution from Nile. Sedikit terlambat Celiboy menggunakan wall charge-nya. Press forward for nothing. Tapi yang terperangkap Celiboy tidak bisa dilindungi kembali. Mampukah dia bertahan? Satu damage yang diberikan dari sosok Paloeski ternyata membungkam Celiboy. Di balik itu semua, Rasi memberikan ruang untuk Udil bisa mundur. Tapi kalau Nile masih mau lebih ke dalam lagi, ini berbahaya. Rasi, spammingnya harus di-respect sama Nile. Lihat, benar-benar kuat banget ya. Tapi untungnya masih bisa mendapatkan purple buff. Dan Radiant Armor memang secepat mungkin harus diamankan oleh Nile Ranger, Mas. Tapi lihat Pai terperangkap, tidak ada lagi jalan pulang. Tidak ada lagi transform. Wow. Apakah lihat dia diganyang asal-asalan di arah top lane. 4 lawan 1, belum berhenti. Terejam-ejam, tapi lihat tidak berhasil membuat seorang Paloeski gagal untuk recall. Luka-luka lagi-lagi memberikan recall-nya di depan sana. Wah, ini sih early game-nya malah tiba-tiba seketika dikembalikan. Gara-gara satu turtle dan bahkan purple buff yang hilang secara instan untuk Celiboy. Sekarang mau gak mau malah Celiboy yang harus mengejar ketertinggalan. Dan Nino di bottom lane juga mulai terkena pressure-nya. Wah, itu kalau tadi kena Astariko, kena Renner Rapati, Nino sih udah buyar ya. Buyar, Pak. Untung aja tadi dia berhasil jadi atlet lompat tebing. Kenapa lompat tebing? Oh salah ya? Bukan. Ya kebetulan memang dari Heavy Crossbow bisa meloncati tebing-tebing yang ada di Land of dan Papulung. Namun Betul. sedikit berbicara soal Aboy. Aboy dengan positioning yang tidak tersentuh sama sekali Papulung membuat Geek Farm jadi punya damage yang cukup secara permainan front to back. Ini boleh-boleh. Sementara sekarang audience prediction 65% untuk Alter Ego. Tapi 35% untuk kita. Wah, ini kalau kita lihat dari top lane-nya juga. Look, tidak berhenti untuk memberikan pressure dari early game. Dan masih benar-benar dipegang kendalinya. Seolah membuat Luke mengharuskan Alter Ego punya Necklace of Durance. Oke, dan bahkan di sini membuat Pai harus kembali lagi. Team fight dengan Paloeski. Tidak ada henti-hentinya. Mencoba one situasi, tapi Nino! Flicker from Kadera menumbangkan Dino, ditukar dengan Paloeski kah? Kali ini lihat Paloeski bahkan harus menggunakan flickernya. Tertabrak dengan adanya sosok hantaman benda tumpul dari seorang Pai, membuat Paloeski terperangkap di depan sana. Tapi Nile kembali menjadi sosok yang paling perkasa dari Geek Farm. Selalu berada di frontliner, tak kenal gentar. Dan bahkan dia sudah membuka terlebih dahulu untuk sosok turtle-nya. Di sini Celiboy benar-benar mempertaruhkan seluruhnya. Kenapa? Wall Charge Retribution harus dapat, karena kalau tidak Celiboy akan bisa dikanyang. Dan Aboy still survive. Para pasukan dari Geek Farm akankah coba terjadi? Dan gagal Celiboy mempertahankannya di depan sana. Nile berhasil men-take over turtle yang sudah dipegang Celiboy. Iya, Rasi. Refleksnya. Ini Rasi bekerja keras banget Iya. loh, Prof. Luar biasa sekali. RPM tinggi dipermainkan terus-terusan di game ketiga dan sekarang, Ji. Lihat, press forward-nya gak mengenai siapapun. Nile terperangkap, akankah coba dibakar? Nile kali ini Dash ya? akan di-all-in, akhirnya tumbang. Walaupun begitu Nile masih sempat untuk mendapatkan orange buff atas Celiboy dan Miracle Boy. Cadera yang melakukan eksekusinya. Dapat, Teng. Ya, Cadera yang mengeksekusinya dengan satu buah Bennett Rage. Dan membuat Celiboy jadi lebih terkena pressure karena dia akan stack di level yang ke-9 secara item juga untuk saat ini. Bahkan ada perbedaan 400 gold antar tank junglernya. Dan Celiboy mau tidak mau kali ini harus secepat mungkin membuat Radiant Armor agar tidak terkena poking damage dari Aboy atau bahkan Luke. Tapi lihat, Necklace of Durance sudah dimiliki oleh Rasi. Harusnya sekarang Luke berhati-hati. Walaupun dia udah punya Oracle, tapi ingat regennya tidak akan 100%. Oke, lihat Aboy lagi memberikan pressure terhadap seorang Udil. Udil kali ini pun mau menggapai ke arah belakang pun susah. Jadi yang kita saksikan adalah cuma satu sosok, yaitu ada Pai. Cuma Pai sekarang adalah orang yang diprioritaskan untuk ke arah Cadera. Kalau dia maksa ke arah Aboy, dia akan keluar banyak sword skill dan belum tentu itu didapatkan. Tapi lihat di sana, damage-nya terlalu sakit. Masih mau lebih. Lagi dan lagi Geek Farm ini memberikan pressure yang tiada hentinya. Itu basic attack dari Renner doang loh tadi. Kalau sampai Renner apatinya yang kena bos, dan sekarang Pai-nya mau nggak mau dia harus mengeluarkan Black Dragon Form di mana 17 detik lagi. Itu dia, Pak Lord Pulung. Nongol. Oh my god, itu dia. Wow, kabar yang kurang baik untuk Alter Ego. Kali ini mereka team fight tanpa adanya Black Dragon Transport. Itu yang mungkin udah harus dimanfaatkan oleh para pasukan dari Geek Farm. Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari Geek Farm mereka mencoba untuk
mempertahankan posisi yang sudah di-owning. Bahkan Nino sekalipun tidak akan mempunyai daya jual untuk bisa memberikan serangan terhadap seorang Luke. Wah ini parah banget sih. 17 detik sebelum Lord, Black Dragon Transformation keluar. Top lane-nya juga jelek banget buat Alterigo. Mau nggak mau mereka harus mundur terlebih dahulu, set up ulang dan Cak Dera dengan Wesker powernya dia akan memberikan damage yang lebih burst. Apalagi sekarang dia udah jadi Malefic Roar, permainan front to back bisa saja dijalankan untuk saat ini Pak Pulung. Wah, ini bahaya banget dan bahkan lihat Nile datang ke sana dengan Retribution. Nile datang dengan Retribution yang dia tahu udah gak ada Retribution. Lagi dong. Nah, karena tadi Nile udah tahu si Sally Boy Retribution gerobak. Nile makanya datang dengan Retribution. Itu udah tinggal, ya udah lo poking aja dulu. Aboy kena gue retri. Udah cuma gitu doang. Dia udah tahu gitu. Dan Tapi itu di bawah loh. Kalau bahaya kita lihat dari banget. minimap, ini ada pertempuran yang terjadi. Oh, Tapi sayang Baloyski flickernya Gagal. berhasil mendapatkan Pai, terperangkap dan hilang. Baloyski damage terlalu instan, mereka harus menghentikan pergerakan Lord di arah top lane tanpa ada survive. Kali ini para pasukan dari Kickfa mereka bahkan tenggelam masuk ke dalam di arah bottom lane Udil. Apakah Purify Gaming berhasil menyelamatkannya? Untungnya masih ada Purify Gaming. Mau tidak mau, tapi Sally Boy dibalik itu semua, dia memang imun. Tapi poking damage-nya tidak bisa mereka imun. Yap, ini dia. Bayang-bayang tetap berada di peringkat ke-7 dengan match sisa yang sangat-sangat sedikit. Udah mulai nabrakin Alter Ego loh sekarang. Oke. Ya, bottom lane, Kick Farm kali ini benar-benar memberikan pressure. Bahkan 3 lane mereka dorong, meskipun lane di arah top lane agak sedikit terlambat. Karena para pasukan dari Geek Farm yang kita harus lihat adalah tidak ada turret sama sekali yang didapatkan oleh Alter Ego. wah ini benar-benar jadi objektif yang nol buat Alter Ego. Geek Farm mempertahankan semua lininya, 3 laningnya menang. Bahkan Aboy sekalipun yang hanya mendapatkan 3 assist. Karena memang dia tertekan dari awal game, dia tidak bisa ditumbangkan secara instan. Apalagi secara positioning, dia di belakang dengan bebas. Pai yang dari tadi meng-engage ke arah Cadera di cover sama Baloyski. Pertandingan yang 1v1 tiba-tiba jadi 2v1 situation, tapi look di arah bottom lane sulit untuk ditangkap, apalagi Purify-nya tidak ia gunakan, dia hanya menggunakan concentration. Walaupun di situ Purify digunakan, sekalipun waktunya terlalu banyak, soft skill-nya terlalu banyak. Dan ketika nanti team fight di arah Lord itu nggak bakal worth it. Sebanding dengan Luke dibandingkan seluruh soft skill yang keluar di saat Lord. Dan Aboy sudah selesai dengan Ice Queen One. Sally Boy, Rasi, dan Udil harus lebih berhati-hati karena slow effect-nya akan sangat mengganggu. Tapi itu dia. Instant combo. From Kadera! Wabak combo combro! Kita lihat Aboy featuring Kadera kali ini bernyanyi di tengah. 2 tembakan yang langsung menghujam jantungku. Membuat para pasukan dari Alter Ego mereka kehilangan Rasi di tengah sana. Rasi terkapar walaupun tadi udah cosplay jadi turret loh di situ. Iya, itu tembakan LDR yang memang tidak bisa dihindari lagi. Karena mau bagaimanapun, udah ada Astral Recall dan juga ditambah dengan Renner's Apathy yang on point banget. Dibantu juga dengan Astral Echo-nya yang connecting. Jadi, dari segi hitbox-nya, 2 kali lipat Rasi lebih mudah ditargetkan. Wow, Rasi benar-benar memberikan pressure di pasar, tapi Udil kembali menjadi korban keganasan Geek Farm. Para pasukan dari Geek Farm, mereka coba untuk memberikan sedikit pressure di arah top lane. Pai benar-benar di zoning out. Aboy tidak tersentuh, benar-benar untouchable. Membuat para pasukan dari Alter Ego bahkan berpikir hampir 2 kali sebelum dia masuk ke dalam Lord. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di tangan Geek Fam untuk kedua kalinya. Yap, ini dia 13 menit dan kemungkinan besar akan tetap berada di waktu tadi dari game pertama, game kedua, dan di game ketiga kayaknya akan jauh lebih lama lagi. Iya, kalau kita melihat dari pertandingannya memang lebih ketat juga untuk di game yang ketiga. Karena Alter Ego juga sempat memberikan perlawanan yang setipe dengan permainan early game agresif. Tapi untuk sekarang Geek Farm unggul hampir 10.000 Pak Pulung. 10.000 artinya mereka akan menabrak dari segi turretnya. Ini pasti mereka nggak akan kasih nafas sih para pasukan Alter Ego. Wah, apalagi udah ada Blade Armor dan look-nya juga. Dan bahkan Demon Hunter Sword. Permainan front to back akan diperlihatkan oleh Cak Dera. Kemungkinan besar Wind of Nature atau Hasclaw sekalipun. Permainan front to back tidak bisa dihindari. Oke, tapi kita lihat kali ini Lord telah bergerak menuju ke bottom lane. Para pasukan dari Alter Ego mencoba untuk mempertahankan dengan adanya barir 1 kali 24 jam yang dibuka Sally Boy. Tapi Lord terlalu perkasa. Renner Apathy juga nggak ada siapapun yang kena di depan sana. 1 turret berhasil didapatkan dengan adanya Luke yang masih standby on position.
mencoba untuk melakukan sedikit lintas negara. Para pasukan dari Geek Farm memasang ke arah mid lane mereka untuk menghempaskan turret dan juga bahkan di arah top lane mereka biarkan begitu saja. Biarkan itu semua terjadi, tapi tiba terjadi di arah mid lane. Watchers dikeluarkan, tapi di belakang sana Geek Farm berhasil ditutup atas Luke-nya. Instant pick off terjadi. Menuju ke arah belakang para pasukan Geek Farm akhirnya mengurungkan niat dan mereka lebih mengendorkan permainan agresivitas mereka. Yang tandanya mereka sadar Alter Ego punya power di dalam sana. Yap, Luke udah pasang badan jauh banget sampai ke belakang loh. 1v1 situation tadi dengan Valentina yang digunakan oleh Udil. Tapi ternyata ada satu MOU yang emang pas banget menghancurkan momentum yang di depan. Gak bisa lagi untuk bisa melanjutkan apapun setup yang udah mereka lakukan. Ya ditambah adanya wave minion yang sangat minim. Membuat Geek Farm tidak akan bisa melakukan endgame tanpa adanya minion. Buat sekarang, mau gak mau Geek Farm harus repositioning. Karena apa? Karena ini dia momentum Alter Ego Esports yang suka banget balikin keadaan. Tapi terdetek oleh Astral Echo. Kepegang kakinya tapi langsung ada cancel game terjadi. Pai langsung berubah menjadi naga. Rena Rapatinya udah mulai harus di-respect oleh seorang Rasi. Dia nggak boleh muncul sih di map. Dia nggak boleh nunjukin batang hidungnya. Karena dari tadi tembakan benar-benar mengarah ke seorang Rasi. Satu-satunya yang mungkin tidak punya gold. Jalan kaki, instant pick off. Dan dia punya hanya satu escape skill mechanism. Iya, kalah level, beda atribut, damage pasti berganda-ganda nih. Iya. Nikmat banget masuk ya, cuman tadi untung ya. Untung masih bisa selamat Rasi. Apalagi dengan kehadiran dari Demon Hunter Sword yang mengerikan banget untuk permainan front to back dari Geek Farm. 10.000 gold nggak bener-bener berkurang sama sekali loh. Ntar lu, siapa yang dapat tuh? Oh, Retribution, Nile. Nile, oh Nile. Kayaknya bakal ada tarik ulur deh di lore. Karena Geek Farm tanpa adanya Retribution mereka nggak bakal maksain untuk mendapatkan lore-nya. Ada dua opsi. Mereka akan langsung mentargetkan hero-nya. Mau coba untuk tarik ulur atau bahkan mereka memaksa Alter Ego masuk di perangkap Geek Fam dengan cara dia mau team fight di luar base. Nah ini dia. Dia mau team fight di luar base. Mereka tahu Alter Ego kuat tapi ternyata depan sana Sally Boy dan Michael Boy berhasil dibalik itu semua. Mereka berhasil mendapatkan Nino. Again and again, ketika saya fokus menuju ke arah Sally Boy, ternyata Nino yang terdistraksi kali ini, bahkan Rasi mau nggak harus menggunakan flickernya. Yep, ini dia. Tanpa ada kontes lagi, Papu, dan nikmat banget terselip sendirian di belakang Nino. Masalahnya nggak ada yang bukain map Papulung, jadi Cak Dera di tengah-tengah sana bener-bener bebas banget dengan Renders apatinya. Dan bahkan tidak ada yang bukain map buat Alter Ego. Jadi mereka bener-bener berjalan dalam keadaan gak tahu musuhnya ada di mana. Dan lihat Pai semakin sulit untuk melakukan defense karena memang Lordnya bergerak ke arah mid lane dan Sally Boy juga sudah mulai bonek perlahan-lahan. Tapi mereka tanpa adanya Nino, kali ini Nino baru muncul. Para pasukan dari Geek Farm, mereka mencoba untuk fight. Langsung ada Pai dan ini bencana. Berada dapat di Brocanera. Kembali damage diberikan, Pai hilang double kill. Geek Farm benar-benar membuat Alter Ego dipendamkan di dalam dasar klasemen. Lihat mereka recall di depan sana. Mereka mencoba untuk wipe out. Benar-benar gak bisa dipendung. Alter Ego dalam bencana semakin terpendam di dalam dasar klasemen. Wow, dan again and again and again Geek Farm Rip Up mendapatkan kemenangan.